Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing Samsung Galaxy A12. Ya, ini smartphone terbaru dari Samsung dari seri A. Yang rendahnya ada yaitu Samsung A02 dan itu nggak saya beli ya. Untuk unit yang saya unboxing kali ini varian RAM 43 dengan internal storage-nya itu 128GB. Kalau kamu mau RAM yang lebih ada RAM 6 dengan internal storage-nya 128GB. Untuk yang ini harganya 2.499.000, dimana pas waktu flash sale kemarin dia lebih murah 100.000 dengan bonus earphones dari Samsung, dan di sini ada soft case ya, yang artinya berarti dalam paket penjualan tidak dikasih ya, ataupun tidak diberikan yang namanya soft case. Katanya sih ini totalnya 348.000 ya, nggak tahu benar atau benar ya, ya ini aja ya. Dan ini dia unitnya, Samsung Galaxy A12. Di sini ada stiker yang menandakan kuota spesial dari Bayu 18GB selama 30 hari. Ada 50.000, berarti sepertinya harus mengisi ulang minimal 50.000 saja. Ya, ini dia kartunya. Langsung saja saya buka. Ya, sebentar saya ambil dulu. Ya, di Bayunya ini ada apa ya, SIM ejector ya, dikasih ya. Oke, saya singkirkan sini. Ya, di dalam boxnya ada box kecil lagi. Saya buka, dimana isinya hanya ada panduan singkat serta kok sama panduan singkat quick start guide. Apakah garansinya di mana? Oh, di sini ya, sekaligus ada kartu garansi. Lalu ada stiker email, lalu ada satu unit smartphone-nya, ada SIM ejector, dan ada kabel data yang sudah USB Type-C. Sebentar. Oke ya, sudah USB Type-C. Lalu ada kepala charger yang dimana outputnya itu mendukung 15 watt ya, maksimal itu 15 watt ya, Samsung sekali bukan 18 watt ya. Oke, itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualannya. Sebelum ke smartphone-nya, terlebih dahulu saya susun. Ini dia unitnya dari Samsung Galaxy A12. Saya buka terlebih dahulu pembungkus plastiknya. Oke, unit yang saya beli ini warnanya biru ya. Kalau kamu mau warna lain itu ada yang warna hitam dan merah seingat saya ya. Dan ini juga saya lepas. Kembalikan sini aja. Ini dia. Untuk finishingnya ini keren. Di sini ada grit, di sini enggak ya. Di sini halus. Apa namanya? Dibuat finishingnya itu doff. Lalu walaupun ini berbahan plastik, kesan pertama saya serius ini solid banget, padat ya, tidak ada kayak apa namanya rongga-rongga, ini terasa padat banget. Good Samsung untuk desain, saya suka. Di bagian atas ini ada lubang kecil. Oh, ini masih dibungkus plastik juga. Saya buka lagi. Oke, di sini juga. Nah lo, oh enggak, saya pikir tadi kena kuku langsung baret. Oke, saya buka lagi ya. Di bagian atas ada mikrofon, di bagian kiri ini ada SIM tray yang dimana dia itu terdiri dari 3 slot ya. Jadi kamu bisa memasangkan 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Di bagian bawah ada port jack audio, ada mikrofon, terus USB Type-C, dan speaker. Di bagian kanan ini ada tombol volume dan power sekaligus sensor fingerprint. Jadi fingerprintnya itu di kanan. Dan saya nyalakan untuk pertama kali. Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A12. Smartphone ini membawa layar seluas 6,5 inch di mana rasionya itu 20:9. Resolusinya HD+, dan panel yang digunakan PLS TFT. Untuk perlindungan kacanya saya nggak tahu menggunakan pelindung kaca apa, dan dalam paket penjualan juga tidak diberikan yang namanya screen guard ataupun tempered glass ataupun screen protector. Jadi kalau kamu membeli smartphone ini langsung saja beli yang namanya screen guard.
Ya kalau beli di luar flash sale nggak dapat soft case-nya, tapi saran saya sih harus beli juga sih. Ya, saya buka dulu deh untuk soft case-nya ya. Ini dia soft case-nya, dan jujur ini soft case-nya bener-bener tebel ya. Nggak murahan. Serius, ini benar-benar melindungi banget, melindungi smartphone, dan ada tulisan Samsungnya di sini. Di sini ada tulisan Made in Korea di sini. Ya, dengan memasangkan soft case tidak menghilangkan sisi keindahan dari Samsung Galaxy A12. Oke, setelah dari layar, sekarang saya buka ke pengaturan. Mana? Pengaturan, lalu ada saya mau ke tentang ponsel, dan terakhir informasi perangkat lunak. Nah, dia menggunakan tampilan termuka One UI Core versinya 2.5, masih berjalan di Android 10. Ya. Seperti ini, dia sudah terinstall Netflix, Lazada, TikTok, Spotify. Sepertinya sih bisa di uninstall ya. Lalu ada Facebook juga untuk AIDA 64 dan sensor box ini saya install sendiri. Oke, sekarang saya buka dulu sensor boxnya. Ya, ini dia yang aktif sensor-sensor di smartphone ini. Oke, ternyata banyak juga yang di lock ya. Sensor market nggak ada, gyroskop nggak ada, sensor suhu nggak ada. Oke lah, sensor cahaya juga nggak ada. Berarti nggak ada yang namanya auto brightness. Coba ke mana sih tampilan? Oke, oh ini mode naik apa namanya, dark mode-nya. Oh, ada kecerahan adaptif namanya ya. Oke, lalu saya mau ke AIDA 64. Nah, sekarang kita lihat sini dulu ya. Dari RAM 4 GB yang tersisa itu 2,18 GB, internal storage yang 128 GB, yang tersisa 105 GB, Bluetooth versionnya masih 4 plus, belum Bluetooth version 5. Dan ini dia yang sangat saya sayangkan dari smartphone ini, menggunakan bisa dibilang sih ini chipset keluaran hampir 2 tahun atau udah 2 tahun bahkan ya. Kalau nggak salah itu saya pernah menggunakan P35 itu pada Honor 8A. Ya, ini sangat sayang banget sih, MediaTek Helio P35. Bukan berarti saya bilang prosesor ini jelek, ini masih bisa sih diandalkan untuk buat kamu yang lebih aktif di sosial media ataupun main game-game ringan. CPU-nya octa-core, fabrikasinya masih 12 nanometer. Saya swipe lagi. GPU-nya PowerVR Regio GE8320. Dan baterainya ini 5000 mAh ya. Termasuk besar, 5000 itu berarti seharusnya bisa lama. Nanti akan saya uji di video review saja. Ya. Nah, kayak apalagi, nah untuk kameranya ini dia membawa resolusi 48 megapiksel sebagai lensa utama, lalu ada 5 megapiksel sebagai lensa ultrawide dan 2 megapiksel sebagai lensa makro dan depth sensor. Sementara untuk kamera depannya itu hanya 8 megapiksel saja. Sekarang coba saya tes untuk foto ya. Oke. Sebelum saya akhiri video ini, sedikit saya berikan pandangan pertama saya ya, ataupun kesan pertama saya mengenai smartphone ini, Samsung Galaxy A12. Saya suka desainnya ini, terutama finishingnya ini terlihat keren, bukan tidak beda dari brand-brand lainnya. Perpaduan yang grid dan matte polos ini jujur ini enak dilihat. Terus finishingnya juga sudah kekinian, mulai dari modul kameranya, plus peletakan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Untuk kecepatan sensornya kalian bisa nilai sendiri.
Ya. Lalu Samsung Galaxy A12 ini mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh. Saya yakin sih dengan kapasitas sebesar itu ketahanannya bisa diandalkan. Untuk lebih lengkap nanti ada di video review. Dan yang tadi saya bilang juga, ini bodinya ini benar-benar tidak terasa murahan ketika dipegang. Ini terasa solid banget, padat ya, jadi enak banget dipegang. Yang sangat saya sayangkan yaitu chipsetnya masih MediaTek Helio P35. Nah, apakah chipset tersebut masih bisa diandalkan di tahun 2021? Akan saya coba smartphone ini dan akan saya bahas di video review. Nah, buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video review dari Samsung Galaxy A12 plus video-video saya lainnya. Dan buat semua yang menonton, jangan lupa untuk menekan tombol like. Oke, itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik, saran, atau pertanyaan, silakan menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.